Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz fi qulubihim, di sini ada huruf fa berharokat kasra bertemu dengan huruf ya berharokat sukun, maka ini dinamakan bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i dua harokat. Fi qulubihim. Berikutnya di depan huruf ya yang berharokat sukun, di sini adalah huruf qaf. Qaf ya, bukan qaf. Qaf adanya di tenggorokan paling dalam dan tajam. Qaf. Fi qulubihim, bukan fi qulubihim, bukan, tetapi fi qulubihim. Berikutnya di depan huruf qaf ada huruf lam berharokat dhamma bertemu dengan huruf wawu berharokat sukun, maka ini termasuk bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i dua harokat. Fi qulubihim. Berikutnya di sini ada huruf mim berharokat sukun bertemu dengan huruf mim berharokat fathah, dan mim yang kedua ada tasjidnya. Hati-hati, ini ada huruf yang sama, mim dengan mim, tetapi salah satu huruf ini, huruf yang mim yang pertama berharokat sukun, maka ini dinamakan bacaan idgham mutamasilain. Cara membacanya adalah huruf mim yang pertama dimasukkan ke dalam huruf mim yang kedua, maka huruf mim yang kedua ada tasjidnya. Hati-hati, cara membaca bacaan idgham mutamasilain tidak boleh disentak dan ditahan beberapa detik atau dua ketukan. Contoh, fi qulubihim maradun, tidak boleh disentak. Bihim maradun, tidak boleh disentak, ditahan dua ketukan. Ini dinamakan bacaan idgham mutamasilain. Berikutnya di depan huruf dha yang berharokat dhammah tain ada tanda waqaf yang berupa lam alif kecil di atas ini. Ini dinamakan tanda waqaf. Arti dari tanda waqaf lam alif kecil di sini adalah kita tidak boleh berhenti di sini. Tidak boleh berhenti di sini. Berarti harus terus dilanjutkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Harus diteruskan, tidak boleh berhenti di sini. Di sini ada huruf dha berharokat dhammah tain bertemu dengan huruf fa yang berharokat fathah. Karena tidak boleh berhenti di sini, berarti dhammah tain bertemu dengan huruf fa, maka ini dinamakan bacaan ikhfa. Cara membaca bacaan ikhfa yaitu harus disamarkan. Dhammah tain disamarkan ke dalam huruf fa. Maradun fazadahumullah. Dhammah tain disamarkan ke dalam huruf fa serta tidak boleh disentak dan ditahan beberapa detik atau dua ketukan. Hati-hati, tulisannya maradun fazadahumullah, tetapi cara bacanya maradun fazadahumullah, harus disamarkan.
Berikutnya di depan huruf fa ada huruf za berharokat fathah dan ada alifnya, maka ini termasuk bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Fazadahumullah. Berikutnya di depan huruf mim yang berharokat dhammah ada alif. Alif di sini dinamakan hamzah wasol. Kenapa dinamakan hamzah wasol? Karena alif di sini ketika dibaca dari kalimat yang sebelumnya harus diwasolkan. Dalam arti alifnya tidak dibaca, langsung diwasolkan atau diteruskan ke dalam huruf yang ada di depannya. Di sini adalah lam jalalah. Berarti fazadahumullahu. Jika dibaca dari sebelum hamzah wasol. Tetapi seumpama dibaca dari hamzah wasol, fazadahum saya tutup begini, berarti dibaca dari hamzah wasol, maka hamzah wasolnya harus dibaca. Berarti cara bacanya Allahu maradon, begitu. Nah, hamzah wasol di sini dibaca berharokat fathah jika dibaca dari hamzah wasol. Jika dibaca dari hamzah wasol, hamzah wasolnya berharokat fathah. Kenapa berharokat fathah? Karena di depan hamzah wasol ada huruf lam, maka hamzah wasolnya dibaca berharokat fathah. Lam jalalah di sini berharokat fathah yang berdiri dan ada tasjidnya. Maka ketika huruf sebelum lam jalalah adalah berharokat dhammah atau berharokat fathah, maka lam jalalah di sini dibaca tebal. Fazadahumullahu. Dibaca tebal. Hati-hati tidak ada lam jalalah, ada tasjidnya, maka sedikit disentak. Fazadahumullah, sedikit disentak. Berikutnya di sini ada lafaz maradha. Hati-hati di sini ada tulisannya maradon. Tetapi ketika kita membacanya berhenti di sini, maka huruf dha yang berharokat fathah tain dan ada alifnya, fathah tainnya berubah menjadi fathah karena diwakofkan. Maka berbunyi maradha jika dihentikan. Hati-hati, do di sini yang berharokat fathah tain ada alifnya, maka ini dinamakan bacaan mad iwad. Panjang bacaan mad iwad 2 harokat. Maradha. Hati-hati, tulisannya maradon, tetapi ketika diwakofkan bacaannya menjadi maradha. Berikutnya di sini ada tanda wakaf jim kecil ini. Jim kecil di sini artinya jaiz, berarti boleh berhenti di sini. Seumpama nafasnya sudah tidak kuat, boleh berhenti di sini. Tetapi seumpama nafasnya masih kuat, masih panjang, boleh diteruskan. Yang tadi sudah kita bahas berhenti di sini, berarti ini termasuk bacaan mad iwad karena di sini ada tanda wakafnya jim, berarti boleh diteruskan. Kita bahas yang diteruskan. Jika diteruskan, maka do yang berharokat fathah tain bertemu dengan huruf wawu, maka ini termasuk bacaan idgham bi gunnah, maka harus digunnahkan, harus didengungkan. Contoh didengungkan jika diteruskan, ini ya cara bacanya maradhaw walahum. Jadi fathah tain di sini dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf wawu serta tidak boleh disentak dan ditahan beberapa detik atau 2 ketukan. Maradhaw walahum. Hati-hati tulisannya maradon walahum, tetapi ketika dibaca berbunyi maradhaw walahum, dan ini termasuk bacaan idgham bi gunnah. Berikutnya pada lafaz adzabun, sebelum ain ada huruf mim berharokat sukun.
Huruf mim berharokat sukun bertemu dengan huruf ain, ini termasuk bacaan idhar, harus dibaca jelas. Mimnya tidak boleh digunnahkan dan tidak boleh dipantulkan, karena mim bukan termasuk huruf qalqalah. Walahum adzabun, bukan walahum adzabun, bukan, dan juga bukan walahum adzabun, bukan seperti itu, tetapi harus jelas. Walahum adzabun, ini dinamakan bacaan izhar. Berikutnya setelah huruf ain ada huruf dzal berharokat fathah dan ada tasjidnya, maka ini termasuk bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Adzabun 2 harokat. Berikutnya pada lafaz alimun. Nah, di sini sebelum huruf alif ada huruf ba berharokat dhammahtain bertemu dengan huruf alif, maka ini dibaca izhar jelas. Adzabun alimun, adzabun alimun. Nah, adzabun alim di sini harus dibaca jelas. Berikutnya setelah huruf alif ada huruf lam berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya berharokat sukun, maka ini termasuk bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Alimun 2 harokat. Berikutnya setelah huruf mim ada tanda waqaf lam alif kecil di atas ini. Ini artinya tidak boleh berhenti di sini ketika kita membacanya, harus diteruskan. Jadi ketika diteruskan maka dhammahtain di sini bertemu dengan huruf ba. Maka jika ada dhammahtain atau fathahtain atau kasrahtain atau nun mati bertemu dengan huruf ba, ini dinamakan bacaan iqlab. Tanwin atau nun mati yang bertemu dengan huruf ba berubah menjadi berbunyi m. Alimum bima, serta tidak boleh disentap dan ditahan beberapa detik atau 2 ketukan. Hati-hati, dhammahtain di sini yang bunyinya n berubah menjadi m ketika bertemu dengan huruf ba. Baik itu dhammahtain, baik itu fathahtain, baik itu kasrahtain, baik itu nun mati, jika bertemu dengan ba yang tadinya bersuara n berubah menjadi bersuara m. Alimum bima, hati-hati tulisannya alimun bima, tetapi cara bacanya alimum bima. Ini dinamakan bacaan iqlab. Berikutnya di sini ada huruf mim berharokat fathah dan ada alifnya, maka ini dinamakan bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Berikutnya di depannya ada lafaz kanu. Nah, di sini ada huruf kaf berharokat fathah dan ada alifnya, maka kaf di sini dinamakan bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Di depan huruf kaf ada huruf nun berharokat dhammah bertemu dengan huruf wawu berharokat sukun, maka ini juga dinamakan bacaan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Berikutnya pada lafaz yakdzibuna. Nah, di sini ada huruf kaf berharokat sukun, maka ketika membaca huruf kaf berharokat sukun sedikit mendesis. Yakdzibuna, sedikit mendesis. Yakdzibuna. Berikutnya di sini ada huruf ba berharokat dhamma bertemu dengan huruf wawu berharokat sukun. Di depan huruf wawu ada huruf nun berharokat fathah
Maka ketika kita membacanya berhenti di sini di akhir ayat yang ke-10, nun yang berharokat fathah berubah menjadi berharokat sukun jika dihentikan. Yakdzibun jika dihentikan. Hati-hati tulisannya yakdzibuna. Ketika dihentikan cara membacanya yakdzibun. Nun yang tadinya berharokat fathah berubah menjadi berharokat sukun. Berikutnya di sini ada huruf ba berharokat dhamma bertemu dengan huruf wawu berharokat sukun, dan di depannya ada huruf nun berharokat sukun jika dihentikan. Maka ini termasuk bacaan mad aridis sukun. Panjang bacaan mad aridis sukun 2 sampai dengan 6 harokat. Yakdzibun boleh. Saya baca dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Nah, ini tanda waqaf jim, boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Walahum a'adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di sini tanda wakafnya lam alif berarti tidak boleh berhenti. Demikianlah menguraikan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.